Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah Matin, PIM 2020-65011 dari Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep Islam, Iman, dan Ihsan dalam membentuk insan kamil. Sebelum memasuki materi, saya akan memberi sedikit pengantar. Muhyiddin Ibnu Arabi pada abad ke-13 Masehi adalah orang pertama yang mengemukakan istilah insan kamil. Kemudian, Syekh Fadlullah menyebut insan kamil sebagai proses tanazul terakhir Tuhan. Maksudnya, sebagaimana pandangan Ibnu Arabi, untuk dapat kembali kepada Tuhan, maka seseorang haruslah mencapai martabat insan kamil. Selanjutnya, saya akan masuk materi konsep dan urgensi Islam, Iman, dan Ihsan dalam membentuk insan kamil. Umar radhiyallahu anhu berkisah bahwa pada suatu ketika saat ia duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih, berambut hitam legam, tidak tampak padanya kelelahan, bekas perjalanan, dan di antara para sahabat tidak ada yang pernah mengenalnya. Laki-laki itu kemudian duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyandarkan lututnya pada lutut Nabi, serta meletakkan tangannya di atas paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, laki-laki tersebut berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya." Laki-laki itu berkata, "Engkau benar." Umar dan orang-orang yang berada di situ pun heran karena laki-laki itu bertanya dan ia sendiri membenarkannya. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, "Beritahu aku tentang iman." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya, dan kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar baik dan buruk." Laki-laki itu kembali membenarkannya. Lalu laki-laki itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatnya." Laki-laki tersebut bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang kiamat." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Orang yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya." Laki-laki itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jika seorang budak melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang kurang hartanya, berbaju compang-camping, dan ia pengembala kambing, berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang megah." Laki-laki itu pun pergi. Beberapa saat setelah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar, "Wahai Umar, tahukah engkau siapakah laki-laki yang bertanya tadi?" Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dia adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan kepadamu tentang agamamu." Cerita ini dikutip dari hadis riwayat Muslim. Menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya, mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian. Artinya, mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan atau yang biasa dikenal dengan Asmaul Husna. Abdul Karim Al-Jili membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat permulaan atau al-bidayah. Pada tingkat ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Yang kedua adalah tingkat menengah atau at-tawassuf. Pada tingkat ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan atau al-haqaiq ar-rahmaniyah. Pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasa karena sebagian dari hal-hal gaib telah dibuktikan Tuhan kepadanya. Yang ketiga, tingkat terakhir atau al-khitam. Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh.
Ia pun telah dapat mengetahui rincian dari rahasia penciptaan takdir. Sekiranya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.